시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 시작이란 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, let me introduce myself. My name is Aida Siti Nurmila. My name 221230102. I'm from class B 5th semester, majoring in English Education Department. I'm a student of Islamic University Sultan Maulana Hasanuddin Banten. So, in this video, I want to present about the hakikat dan pengertian Islam. So, let's get it. Oke, baik. Judul kali ini yaitu mengenai hakikat dan pengertian Islam. Nanti kita sama-sama akan mencari tahu apa sih hakikat dan pengertian Islam itu. Oke, next. Nah, apa sih pengertian Islam itu? Nah, di sini dijelaskan bahwa Islam menurut istilah yaitu sikap penyerahan diri seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Apa sih perintah yang harus kita laksanakan? Seperti puasa, seperti sholat 5 waktu, berzakat. Nah, di dalam kitab Matan Arba'in dijelaskan bahwa Islam yang berasal dari bahasa Arab yaitu aslam. Nah, berarti aslama ini memiliki arti yaitu menerima, menyerah, atau tunduk. Maka kata muslim sebutan bagi pemeluk agama Islam. Jadi untuk orang-orang yang memeluk ajaran agama Islam disebutnya sebagai seorang muslim. Nah, juga berhubungan dengan kata Islam yang berarti orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Islam juga memiliki rukun-rukun atau pilar-pilar yang harus ditunaikan oleh seorang muslim. Jadi, seorang muslim itu wajib menunaikan rukun-rukun atau pilar-pilar Islam. Nah, ini akan saya bahas di hakikat Islam setelah ini karena rukun Islam termasuk salah satu dari hakikat Islam itu sendiri. Nah, di slide selanjutnya yaitu ada 5 hakikat Islam yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu ada ketauhidan, dan yang kedua rukun Islam, yang ketiga ajaran moral dan etika, dan yang keempat tujuan hidup, dan yang terakhir kehidupan sosial. Nah, kelima ini akan saya jelaskan kenapa sih ketauhidan, rukun Islam, ajaran moral dan etika, tujuan hidup, dan kehidupan sosial ini termasuk ke dalam hakikat Islam. Oke, selanjutnya. Nah, hakikat yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu ketuhanan atau ketauhidan. Nah, di sini dijelaskan bahwa prinsip tauhid merupakan prinsip yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau mengimani dengan sepenuh hati bahwa Dialah Allah yang Maha Esa, tempat meminta segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang dapat menyertainya. Nah, tauhid ini termasuk bagian dari hakikat Islam karena ia adalah inti dari ajaran dan keyakinan dalam agama ini. Nah, itu sebabnya ketauhidan menjadi inti dari ajaran dan keyakinan dalam agama ini. Karena tauhid itu memiliki arti kepercayaan. Nah, tauhid itu memiliki arti kepercayaan atau memegang prinsip mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepercayaan atas keyakinan kita, kepercayaan atas Allah Subhanahu wa taala. Nah, that's why tauhid termasuk
inti dari ajaran agama ini. Nah, yang kedua yaitu rukun Islam. Nah, rukun Islam termasuk ke dalam hakikat Islam karena 5 rukun tersebut merupakan inti atau fondasi utama yang mengidentifikasikan dan membentuk amalan serta keyakinan seorang muslim. Nah, dijelaskan dalam kitab Matan Arba'in yang berbunyi dari Abu Abdurrahman Abdullah ibni Ammar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, menunaikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu rukun Islam. Yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan kesaksian bahwasanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Rasulullah utusan Allah, dan membenarkan semua apa yang diberitakannya dan mentaati semua perintahnya serta menjauhi semua yang dilarang dan dicegahnya. Rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Nah, kewajiban seorang muslim yaitu sholat 5 waktu. Nah, kewajiban seorang muslim yaitu sholat 5 waktu dan menunaikan secara sempurna dengan syarat-syarat dan rukunnya. Lanjut, rukun Islam yang ketiga yaitu kewajiban menunaikan zakat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala, karena sebagian harta yang kita miliki adalah milik orang lain juga. Lanjut ke rukun Islam yang keempat yaitu puasa. Nah, puasa itu yang sering kita lakukan selama bulan Ramadan. Selama bulan ini umat Islam berpuasa dari fajar hingga matahari terbenam. Jadi kita sebagai seorang muslim wajib menunaikan puasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir yaitu menunaikan ibadah haji wajib bagi yang mampu. Nah, perlu digarisbawahi, bagi yang mampu menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang mampu melaksanakannya, baik mampu dalam hal materi ataupun fisik. Nah, kalau misalnya kita mampu, kita wajib menunaikan ibadah haji. Dan digarisbawahi lagi, jika tidak mampu, ya tidak apa-apa, karena di situ dijelaskan bahwa menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Jadi kita yang tidak mampu, mau dalam hal materi maupun fisik, itu tidak dianjurkan. Nah, hakikat Islam yang ketiga yaitu moral dan etika. Nah, dijelaskan bahwa moral dan etika dalam Islam menjadi esensi dari kehidupan seseorang muslim yang mencerminkan nilai-nilai penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta bagaimana menjalani kehidupan yang baik dan benar di dunia. Nah, selanjutnya yaitu hakikat yang nomor 4 yaitu tujuan hidup. Nah, tujuan hidup ini dianggap sebagai salah satu sumber hakikat Islam karena Islam memberikan panduan yang jelas tentang makna dan arah hidup seseorang muslim. Nah, tujuan hidup ini kita nih mau kemana sih arahnya? Kita nih mau ngejar dunia saja atau gimana gitu? Nah,
tujuan hidup bukan sekedar pencapaian di duniawi saja, tapi berfokus juga pada hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, penciptaan kehidupan yang bermakna serta mempersiapkan kehidupan di akhirat nanti. Jadi tujuan hidup di sini dijelaskan bahwa bukan hanya pencapaian duniawi saja, kita juga berfokus pada hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengejar akhirat juga. Jadi bukan semata-mata untuk mengejar duniawi saja. Jika kita mengejar dunia saja, akhirat tidak akan kekejar. Tapi jika kita mengejar akhirat, dunia akan ikut. Jadi kita tuh harus ngejar akhirat. Nanti dunia juga bakal ikut gitu. Nah, hakikat yang terakhir yaitu kehidupan sosial. Dijelaskan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan individu dengan Allah atau ibadah, tetapi juga hubungan antar manusia atau muamalah. Menegaskan bahwa ajaran Islam mencakup dua dimensi utama, hubungan vertikal dengan Allah, ibadah, dan hubungan horizontal antara sesama manusia atau muamalah. Nah, hubungan dengan Allah atau ibadah ini adalah aspek vertikal dalam Islam yang meliputi semua bentuk peribadatan dan ritual yang dilakukan seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yaitu hubungan antar manusia atau muamalah. Muamalah adalah aspek horizontal dalam Islam yang mengatur hubungan sosial, ekonomi, dan interaksi lainnya di antara manusia. Islam memberikan panduan lengkap tentang bagaimana manusia harus bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, melalui konsep muamalah, Islam tidak hanya menekankan pada ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga tanggung jawab sosial yang harus dijaga dalam bermasyarakat. Artinya, seorang muslim yang taat bukan hanya menjalankan ibadah secara personal, tetapi juga aktif dalam mewujudkan hubungan yang baik dan adil dengan orang lain di sekitarnya. Nah, pernyataan ini mencerminkan bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, yang tidak hanya fokus pada aspek spiritual, tetapi juga sosial, hingga setiap individu dapat berperan positif dalam menciptakan keseimbangan dan harmoni baik dalam kehidupan pribadinya maupun di masyarakat luas. Nah, Allah juga menganjurkan kita untuk bersosialisasi karena kita itu adalah makhluk sosial. Jadi kita tuh saling membutuhkan. Jadi kita harus bersosialisasi. Nah, ada beberapa poin penting. Yang pertama yaitu kehidupan bersama sebagai bagian dari ibadah. Nah, dalam Islam, tindakan sosial seperti ini, tindakan sosial seperti membantu orang lain, menjalin silaturahmi, dan berbuat baik kepada tetangga dianggap sebagai bentuk ibadah. Kenapa sih dianggap sebagai bentuk ibadah? Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu kenapa? That's why kita harus, bukan wajib ya, kayak kita harus bersosialisasi karena kita ini makhluk sosial. Karena kita adalah makhluk sosial. Nah, di slide selanjutnya yaitu kesimpulan dari awal hingga akhir. Jadi disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari
keyakinan, ibadah, hingga akhlak dan etika sosial. Secara keseluruhan, hakikat Islam terletak pada penyerahan diri yang utuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwujudkan melalui keyakinan, amalan, akhlak, dan hubungan sosial yang membawa kebaikan bagi individu maupun masyarakat. Jadi, itu adalah kesimpulan yang tadi saya jelaskan. Semoga apa yang tadi saya jelaskan bermanfaat dan bisa diterima oleh semuanya. Okay, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.